kepada yang terhormat Bapak Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Hikmatut Tasyrik. Baiklah, di sini saya akan menjawab salah satu soal UTS, yaitu jelaskan apa hikmah pelaksanaan sholat bagi umat Islam. Sholat adalah ibadah istimewa dan mempunyai kedudukan tinggi dalam syariat Islam. Selain sholat 5 waktu yang hukumnya wajib, ada juga beberapa sholat sunnah yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis telah dijelaskan soal betapa luar biasanya hikmah sholat dan manfaat yang bisa didapat jika mengamalkannya. Ada banyak keutamaan yang tersimpan di balik perintah sholat. Sholat bukan hanya sekedar rutinitas atau ritual semata. Jika diamalkan dengan sungguh-sungguh, sholat akan mendatangkan ketenangan hati dan keselamatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Ada beberapa hikmah sholat yang perlu diketahui setiap muslim, yaitu yang pertama, mencegah dari perbuatan mungkar. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan membentuk pribadi yang mencegah seorang muslim dari perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab atau Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jika seseorang melakukan sholatnya dengan khusyuk, itu artinya dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasinya. Jika sudah memiliki kesadaran seperti itu, kecil kemungkinan orang tersebut akan melakukan perbuatan buruk. Jika ada yang melaksanakan sholat tapi tetap melakukan maksiat, artinya ia tidak mengamalkannya dengan khusyuk atau sungguh-sungguh. Jadi, ia belum bisa merasakan kehadiran Allah di dalam hatinya. Yang kedua yaitu mendidik menjadi pribadi yang disiplin. Sholat dapat mendidik seorang muslim menjadi pribadi yang disiplin. Setiap muslim dituntut untuk menghargai waktu dengan sebaik-baiknya, memaksimalkan setiap kesempatan yang ada, dan mempertahankan eksistensi diri sebagai seorang khalifah di muka bumi. Sholat adalah ibadah yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Bila sudah tiba waktunya, harus segera dilaksanakan. Sehingga, secara tidak langsung, perintah sholat tepat waktu mengajarkan manusia untuk disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu melatih menjadi pribadi yang tangguh. Sholat dapat melatih diri untuk menjadi pribadi yang tangguh dan tidak cengeng ketika menghadapi masalah. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 19-23, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan untuk bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu konsisten mengerjakan sholatnya. Jadi kesimpulannya, orang yang sering berkeluh kesah biasanya tidak mempunyai sandaran hidup. Ia mudah goyah dan terombang-ambing. Sedangkan orang yang khusyuk saat sholat akan merasa memiliki sandaran hidup, yaitu Allah. Jadi, jika sedang tertimpa musibah, ia akan memohon ampun dan meminta yang terbaik serta selalu berpikir positif. Yang keempat, meninggikan derajat. Allah akan meninggikan derajat dan menghapus kesalahan orang yang melaksanakan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidak sujud kepada Allah satu kali, melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu kesalahan dari dirimu. Hadis riwayat Muslim dari Tauban. Yang kelima, membersihkan kesalahan dan dosa dengan sholat. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Sholat juga dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak. Orang yang sholat dengan khusyuk akan selalu berusaha untuk menjaga lahir dan batinnya selalu bersih. Untuk kebersihan batin mencakup soal kebersihan rumah, badan, hingga pakaian. Sedangkan kebersihan batin, ia akan selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat.
tidak akan terlintas dalam pikirannya untuk berbuat jahat dan menodai kesuciannya. Yang keenam, meraih pertolongan Allah ketika sholat. Seorang hamba berada pada posisi yang sangat dekat dengan Allah. Kedekatan tersebut sangat baik untuk dimaksimalkan dengan berdoa dan memohon pertolongannya. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak akan berkeluh kesah atau berputus asa jika sedang menghadapi kesulitan. Mereka selalu memohon pertolongan Allah dengan memperbanyak sujud dan rukuk. Sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan Maha Penolong. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu menjaga sifatnya. Wallahu a'lam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.